Siap. Siap dari Amin. bukan ada diputuskan pacar kan? Sekolah nggak sanggup, terus orang tua nggak sanggup mendesak gubernur untuk menyelesaikan. Senasib dengan asta-cita Presiden Prabowo adalah pendidikan bagi mereka. Hello Teknolovers, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi belakangan ini kembali jadi perbincangan publik. Sosoknya memang sering menarik perhatian, terutama karena aksinya yang kerap turun langsung ke lapangan. Salah satu momen yang sempat viral adalah ketika ia terlibat perdebatan dengan seorang remaja soal prosesi wisuda sekolah, dan itu cukup menyita perhatian netizen waktu itu. Kini, bukan cuma aksinya di lapangan yang disorot, kekayaan Deddy Mulyadi pun ikut jadi bahan perbincangan. Berdasarkan laporan LHKPN yang dirilis KPK, Deddy tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 12,8 miliar rupiah. Jumlah itu mencakup kepemilikan 116 bidang tanah yang tersebar di wilayah Purwakarta dan Subang. Lalu, siapa sebenarnya Deddy Mulyadi? Seperti apa latar belakang keluarganya? Siapa ayah dan ibunya? Yuk mari kita kupas lebih dalam soal silsilah keluarga Deddy Mulyadi. Nama Deddy Mulyadi sudah tak asing lagi di panggung politik Indonesia. Ia memulai langkah politiknya sebagai anggota DPRD Purwakarta untuk periode 1999 hingga 2004. Melalui Partai Golkar, karirnya terus menanjak pada tahun 2003. Deddy dipercaya menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta dan kemudian naik menjadi Bupati Purwakarta selama 2 periode, yakni pada 2008 dan 2013. Kini ia tengah mengemban amanah sebagai Gubernur Jawa Barat. Deddy Mulyadi lahir di Subang pada 11 April 1971. Ia adalah anak bungsu dari 9 bersaudara, buah hati dari pasangan Sahlin Ahmad Suryanda dan Karsiti. Ayahnya, Sahlin merupakan seorang pensiunan tentara dari kalangan prajurit kader. Namun, karir militernya harus terhenti di usia muda, yaitu saat usianya baru menginjak 28 tahun. Ia pensiun dini karena sakit, yang diduga akibat diracun oleh mata-mata kolonial. Dalam salah satu video di kanal YouTube miliknya, Kang Deddy Mulyadi Channel, Deddy bercerita bahwa ayahnya telah bergabung dengan dunia militer sejak masih sangat muda, tepatnya usia 8 tahun. Kala itu, tugas utamanya adalah menjaga kebun karet. Setelah Indonesia merdeka, ayahnya diberi tanggung jawab untuk menjaga sebuah pos, yang diketahui menjadi bagian dari Batalion Siliwangi Resimen 7. Sayangnya, menurut pengakuan Deddy, ayahnya diracun oleh orang Indonesia sendiri yang menjadi mata-mata bagi Belanda. Sementara itu, sang ibu, Karsiti, adalah seorang aktivis Palang Merah Indonesia. Setelah sang suami pensiun dini, Karsiti bersama Sahlin memutuskan untuk bertani demi menyambung hidup dan membesarkan 9 anak mereka. Peran Karsiti sebagai tulang punggung keluarga begitu besar. Dialah yang memastikan dapur mereka tetap mengepul. Ia rela bekerja keras demi anak-anaknya bisa terus makan. Ibu saya sering turun ke sawah, jadi buruh tanam padi. Mencangkul, beliau adalah tulang punggung keluarga. Kenang Deddy, si bungsu dari 9 bersaudara, saat berbicara kepada Kompas.com beberapa waktu lalu. Pria kelahiran 11 April 1971 ini mengenang masa kecilnya dengan penuh kehangatan. Baginya, lauk ikan asin adalah sajian istimewa yang kerap mewarnai hari-hari sederhana di rumah. Selepas lulus SMA, Deddy sempat mencoba peruntungan untuk mengikuti jejak sang ayah sebagai seorang tentara. Ia bahkan terinspirasi dari sosok idolanya, Muhammad Yusuf, seorang tokoh militer ternama Indonesia. Berbekal semangat dan mimpi besar, Deddy pun mendaftar ke 2 institusi militer, yaitu Akabri dan Secapa. Namun keduanya belum membuahkan hasil. Ia gagal lolos karena satu syarat yang tidak terpenuhi. Berat badannya hanya 48 kg, sedangkan syarat minimal adalah 55 kg. Tak patah semangat, Deddy mencoba jalur lain dengan mendaftarkan diri ke Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Ia dinyatakan lulus seleksi masuk dan berhak menjadi mahasiswa di kampus bergengsi tersebut. Sayangnya, keterbatasan ekonomi membuatnya tak mampu mengambil kesempatan itu. Ia terpaksa mengubur impian untuk kuliah di sana. Dalam kondisi serba terbatas, Deddy akhirnya memutuskan untuk ikut kakaknya pindah ke Purwakarta. Saya cuma bawa 5 potong pakaian saat pertama kali pindah ke Purwakarta, kenangnya. Di kota itu, mereka tinggal di rumah kontrakan yang nyaris ambruk. Hanya ada 1 kasur di rumah itu. Dan karena sang kakak menempatinya, Deddy pun tidur di lantai, tanpa alas.
Ketika malam terasa begitu panjang dan sulit untuk terlelap, ia lebih memilih bangkit dan menegakkan sholat malam untuk menguatkan hati. Kakak saya kerja sebagai penjaga genset, penghasilannya cuma Rp100.000 per bulan. Itu pun sudah dipotong cicilan bank. Karena itu, belanjanya harus langsung untuk kebutuhan beberapa minggu. Ikan asin dan gudeg tulang ikan asin bisa kami makan selama 2 minggu penuh, tuturnya dengan nada mengenang. Tak lama berselang, Dedi memberanikan diri untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH Purwakarta. Meski hidup masih serba pas-pasan, ia tak gentar untuk membiayai kuliah. Dedi berjualan gorengan dan menjalankan berbagai usaha kecil lainnya yang penting halal. Dari hasil jualan gorengan, beras, dan usaha kecil lainnya, saya kumpulkan sedikit demi sedikit untuk membayar kuliah dan ikut kegiatan organisasi. Saya bahkan tinggal di sekretariat kampus, tambahnya. Istri pertama Dedi Mulyadi adalah almarhumah Sri Mulyawati. Meski pernikahan mereka jarang disinggung di media sosial, pada tahun 2022 Dedi akhirnya membagikan kisahnya secara terbuka. Melalui akun Instagram pribadinya, Dedi mengunggah momen ketika untuk pertama kalinya ia mengajak putra sulungnya, Maula Akbar Mulyadi Putra, berziarah ke makam mendiang ibunya yang telah wafat saat Maula baru berusia 3 bulan. Ini pertama kalinya Aula berkunjung ke makam ibunya. Terima kasih Teh Sri Mulyawati, anak yang kau lahirkan kini telah tumbuh dewasa. Semoga bahagia di alam keabadian. Al-Fatihah. Amin. Tulis Dedi sambil menyertakan foto menyentuh yang memperlihatkan sang anak mencium nisan Sri Mulyawati. Setelah kepergian istri pertamanya, Dedi kemudian dipertemukan takdir dengan Ane Ratna Mustika. Pertemuan mereka terjadi di rumah dinas Bupati Purwakarta, tempat pamannya Ane, Bunyamin Dudih, menjabat sebagai bupati kala itu. Kisah mereka berawal dari pertemuan di acara-acara resmi. Dari situlah hubungan mereka mulai terjalin lebih dekat berkat peran seorang ajudan bupati bernama Wahyu Wibisono, yang kemudian dikenal sebagai Mak Comblang antara Dedi dan Ane. Seiring waktu, komunikasi mereka menjadi semakin intens dan hubungan keduanya pun semakin dekat. Namun, hubungan itu sempat menghadapi hambatan. Paman Ane sempat menolak hubungan mereka karena Dedi dikenal sebagai sosok yang cukup vokal dalam mengkritik kebijakan sang bupati. Meskipun demikian, cinta keduanya tetap berlanjut hingga akhirnya Dedi dan Ane menikah pada tahun 2003. Sayangnya, rumah tangga itu tidak bertahan lama. Setelah menjalani pernikahan selama beberapa tahun, Ambu Ane akhirnya menggugat cerai Dedi. Ada satu hal menarik yang baru terungkap setelah perceraian mereka. Maula, putra sulung Dedi, selama ini tidak tahu bahwa Ane bukanlah ibu kandungnya. Dedi sengaja menyembunyikan kenyataan tersebut agar Maula bisa tumbuh dengan anggapan bahwa Ane adalah ibu yang melahirkannya, demi menjaga perasaan dan stabilitas emosional anaknya. Dari pernikahan Dedi dan Ane, mereka dikaruniai 2 orang anak, Yudhistira Manunggaling, Rahmaning Hurip, dan Hyang Sukma Ayu.